Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, di Jawa Tengah Selatan bagian barat yang meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Brebes, Tegal, dan Pemalang memiliki satu tradisi yang selalu dilaksanakan setiap ada kelahiran anak. Masyarakat yang menyebut dirinya sebagai Inyong ini kemudian mengistilahkan tradisi itu dengan istilah kekah. Nah, kekah ini betul-betul mentradisi dan ini turun-temurun. Maka setiap kali ada kelahiran anak yang ditanya kapan kekahnya, sehingga kemudian keluarganya ini, ya utamanya adalah orang tua dari anak tadi itu, serta-merta mencari kambing ke pasar atau kemana begitu untuk disembelih. Disembelih dalam rangka untuk, bahasa mereka adalah ngakekai. Ngakekai anak yang baru lahir tadi. Nah, itu telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menyebutnya dengan istilah kekah itu tadi. Para pemirsa yang berbahagia, maka saya ingin melihat apakah kekah ini kemudian sesungguhnya merupakan syariat agama Islam atau bukan. Nah, maka mari coba kita melihat sebuah kitab yang berjudul Al-Yaqutun Nafis, karya As-Sayyid Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Husaini. Nah, ternyata pada halaman ke-214 itu di sana ada sebuah judul yaitu Al-Aqiqatu lah ini. Nah, ini halaman 214. Bahkan pengarang kitab ini memaknai akikoh dalam dua pemaknaan. Pemaknaan secara bahasa atau lughatan dan pemaknaan secara syariat atau syar'an. Akikoh dalam pengertian secara bahasa adalah asy'aru alladzi ala ra'sil waladi hina wiladatih. Rambut yang ada pada kepala anak saat dilahirkannya. Ini pemaknaan secara bahasa, yaitu rambut yang ada pada kepala anak pada saat kelahirannya. Lalu pemaknaan secara syariat atau syar'an, disebutkan di sana bahwa akikoh adalah ma yudbahu inda halaqi sya'rihi. Hewan yang disembelih mengiringi dicukurnya rambut anak tersebut. Sehingga kalau boleh kita tarik kata kunci dari pemaknaan tadi itu. Jadi yang pertama adalah anak yang baru lahir, kemudian hewan yang disembelih, selanjutnya adalah dicukurnya rambut. Nah, ini. Nah, kemudian nanti tentu berkembang tentang pemberian nama terhadap anak yang baru lahir tadi itu. Nah, itulah beberapa kata kunci yang berkaitan dengan pembahasan mengenai akikoh. Ini di dalam kitab yang tadi saya sampaikan. Para pemirsa yang berbahagia, saya juga sudah menulis beberapa hadis yang saya tulis di dalam buku Pendidikan Agama Islam bagi Masyarakat Awam. Saya menulis pada halaman 160 dan 161. Dan juga nanti ada satu hadis yang saya dapat dari sumber yang lain. Hadis yang mau saya baca pertama adalah kullu hulamin rohinatun bi'aqiqotih. Setiap anak lahir tergade
rohinah ini menurut guru-guru kita itu mengartikan dengan kata tergade. Setiap anak lahir tergade dengan akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan hewan atas namanya pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh dari kelahirannya tentunya ini. Wa yusamma, dan diberi nama. Wa yukhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambut kepalanya. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, pada halaman 161, ada sebuah hadis yang saya tulis, yang berbunyi, An Yusuf bin Mahikin, annahum takhulu ala Hafsata binti Abdurrahman, fasa'aluha anil aqiqati. Fa'ahbarathum anna Aisyata ahbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Ini hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya mereka mendatangi Hafsah binti Abdurrahman, mereka menanyakan tentang akikah. Maka Hafsah memberitahukan kepada mereka bahwa Aisyah radhiyallahu anha memberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bayi laki-laki disembelihkan 2 kambing yang sama besarnya, sedangkan untuk bayi perempuan disembelihkan 1 kambing. Nah, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kitab Al-Majmu' juz 8 halaman 428. Yang berbunyi, wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, fa'aqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini syataini. Maka Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain, cucu beliau. Syataini masing-masing 2 ekor kambing. Yaumas sabi'i, pada hari ketujuh. Wa amaru ayyamato ngan ro'sihil ada waqala, dan beliau memerintahkan untuk membersihkan kotoran kepalanya, dan beliau bersabda, idbahu ala ismihi wa qulu bismillahi Allahu akbar minka walaka hadhihi aqiqatu fulan. Sembelihkanlah atas namanya dan ucapkanlah, ini tentu ucapkanlah pada saat menyembelih hewan itu tadi, bismillahi Allahu akbar. Ini adalah doa menyembelih hewan pada saat untuk akikah. Bismillahi Allahu akbar minka walaka hadhihi aqiqatu fulan. Bismillah, dengan menyebut asma Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, minka, darimu ya Allah, walaka, dan untukmu ya Allah, hadhihi aqiqatu fulan, ini adalah akikoh si fulan. Nah, fulan ini adalah nama bayi yang diakikoi. Nah, ini kita mendapatkan hadis ini di dalam kitab Al-Majmu' juz 8 halaman 428. Para pemirsa yang berbahagia, dari 2 hadis ini kita sudah bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa akikoh atau yang dalam bahasa penginjongan itu adalah kekah, ini bukan hanya sekedar tradisi di masyarakat Jawa Tengah Selatan Barat ini saja, tetapi sesungguhnya ini adalah merupakan perintah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau juga telah melaksanakan akikoh ini untuk cucunya
yang bernama Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sehingga terang bagi kita bahwa kita sebagai umat Islam, apabila kita berkemampuan, maka setiap kali ada kelahiran anak, maka mari kita berakikoh. Karena akikoh bukan hanya merupakan tradisi masyarakat di Jawa Tengah, Selatan, Barat saja ini, tetapi juga akikoh merupakan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu tentu kita akan bertanya, apa sih hukum daripada akikoh itu? Lah untuk menjawab ini, maka mari kita buka kembali kitab yang tadi kita baca, yaitu kitab Al-Yaqutun Nafis pada halaman 214. Beliau menulis di sana bahwa hukmul aqiqati an-nadbu. Nah, ini. Hukumnya akikoh adalah an-nadbu, yaitu sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan, ya mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan daripada akikoh tersebut. Kalau tidak dilaksanakan, ya tentu tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan keutamaan daripada akikoh tersebut lain. Ini sunnah ya, atau an-nadbu. Ya. Kemudian dilanjutkan di sana, an-nadbu liman talzamuhu nafaqatul mauludi. Sunnah bagi orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang dilahirkan tadi itu. Nah, ini sunnah ya, sunnah bagi orang yang berkewajiban memberi nafkah terhadap anak yang baru dilahirkan tersebut. Lalu dilanjutkan di sana, in aisaro qabla mudi muddatin nifasi, jika memiliki kelapangan, memiliki kemudahan, ya tentu dalam bahasa yang lebih operasional adalah memiliki uang untuk membeli kambing lah gitu ya, membeli kambing ya untuk akikoh. Qabla mudi muddatin nifasi, sebelum lewatnya masa nifas, sebelum lewatnya masa nifas, ya kurang lebih sebelum 60 hari lah gitu. Ya. Ini hukum akikoh, jadi sunnah ya. Jadi ini kita harus menggarisbawahi bahwa hukumnya sunnah. Ya, sunnah itu artinya bahwa ketika kita melakukan akikoh, mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan daripada akikoh tersebut. Dan ketika tidak melakukan, maka kita tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan keutamaan daripada akikoh tersebut. Nah, ini sunnah, saya kira sudah gamblang ini pengertiannya. Kemudian kapan waktunya akikoh ini? Ini pada halaman yang sama. Yadkhulu waqtul aqiqati bin fisali jami'il waladi wala akhiru lahu. Waktunya akikoh itu dimulai dari saat berujulnya si bayi dari perut si ibu sampai tidak ada akhirnya baginya. Artinya bahwa kesunahan berakikoh itu ya dimulai dari pertama anak lahir sampai tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, tidak akhirnya. Kemudian ditulis lagi di sana, wa yaumas sabi'i afdalu, dan dilakukan pada hari ketujuh adalah lebih utama. Lalu kemudian bagaimana kalau sampai dengan anak ini dewasa tetapi orang tuanya belum mampu mengakikai? Ya dalam bahasa yang lain belum punya uang untuk membeli kambing lah begitu. Lah ketika anak ini sudah dewasa, maka kesunahan mengakikai anak itu sudah bergeser. Bukan lagi ada pada orang tuanya, tetapi sudah ada pada anaknya. Lah ketika anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah mampu membeli kambing, maka anak tersebut sunnah untuk melakukan akikoh untuk dirinya sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, itulah sekilas tentang akikoh atau yang dalam bahasa penginjongan itu kekah telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas, lebih gamblang, sehingga apabila kita punya kemampuan, maka setiap kali kita punya kelahiran, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk melakukan akikah. Di samping ini adalah merupakan tradisi di masyarakat Jawa Tengah, Selatan, Barat, ini juga sungguhnya adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ini masuk dalam kategori dua sunnah.
sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah karena Rasulullah juga melakukannya untuk cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan sunnah qauliyah karena Rasulullah juga memerintahkan kita melakukan akikah. Kemudian sebelum saya akhiri, barangkali ada yang bertanya, untuk hewan akikah itu sebaiknya yang jantan atau yang betina? Maka sesungguhnya yang jantan lebih baik. Ya. Tetapi kalau yang betina itu lebih gemuk, ya kita pilih yang betina. Jadi yang pasti bahwa betina ya sah, jantan juga sah, karena tinjauannya adalah kepada soal daging. Ya. Lebih banyak dagingnya itu lebih baik. Kemudian daging akikah ini berbeda dengan daging kurban. Kalau daging kurban itu dibagi mentah, ya. Tapi kalau daging akikah itu dibagi sudah matang, sudah siap santap. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan apabila penjelasan ini ada hal-hal yang barangkali belum lengkap, mudah-mudahan akan bisa kita lengkapi pada kesempatan yang lain. Selanjutnya ingin saya tambahkan tentang hewan apa yang untuk dipakai akikah. Di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis ini dijelaskan bahwa sesungguhnya hewan yang dipakai untuk akikah itu sama dengan hewan yang dipakai untuk kurban. Tetapi memang yang paling populer adalah kambing. Kambing. Berkaitan dengan kambing, ini ada dua jenis. Ada kambing do'nun atau kambing gembel dalam bahasa Penginyongan, atau yang rambutnya lebat. Ada juga kambing ma'zun atau kambing yang selain gembel, yang rambutnya tidak lebat. Dijelaskan pula di sana bahwa apabila kambing gembel atau kambing yang bulunya lebat, itu usianya 1 tahun. Tetapi apabila pada usia 6 bulan kok sudah poel, gigi depan sudah tanggal, maka itu sudah boleh untuk akikah ataupun juga untuk kurban. Tetapi untuk kambing yang ma'zun, yang selain gembel tadi itu memang syaratnya sudah umur 2 tahun. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Maka kita tutup dengan kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.